Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat berjumpa kembali ya teman-teman mahasiswa setelah pertemuan pertama kita yang minggu lalu. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita, dan ini merupakan materi tentang tradisi dan kearifan lokal. Jadi sebelum kita lanjut, teman-teman mahasiswa silakan absensi dulu. Link saya sudah bagikan di grup, atau silakan kunjungi e-learning saya ahmadrida.id. Di situ ada absen kedua, silakan di absen untuk pertemuan hari ini. Jadi teman-teman mahasiswa setelah absen baru kita bisa artinya melanjutkan video pembelajaran yang telah ada di e-learning saya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatannya, atas rahmat dan hidayah yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita masih bisa dapat beraktivitas seperti biasa walaupun masih dalam keadaan pandemi seperti sekarang ini. Jadi salam dan salawat juga tidak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Beliau adalah suri tauladan. Beliau juga pembawa kabar atau berita yang begitu luar biasa, sehingga beliau dijadikan sebagai rahmatan lil alamin. Baik, hari ini kita akan membicarakan tentang konsep tradisi serta kaitannya dengan kebudayaan. Jadi seperti apa sih itu konsep tradisi? Jadi teman-teman mahasiswa, yang pertama kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan tradisi. Jadi teman-teman mungkin tidak asing lagi dengan istilah ini. Jadi tradisi itu secara definisi ya berasal dari bahasa Latin, yaitu traditio, yang artinya diteruskan. Jadi menurut artian bahasa, jadi secara bahasa tradisi itu adalah suatu kebiasaan yang berkembang di masyarakat, baik yang menjadi adat kebiasaan atau yang diasimilasikan dengan ritual adat atau agama tertentu. Jadi tradisi ini pun erat kaitannya dengan kebudayaan atau budaya. Selain asal kata tadi bahwa berasal dari bahasa Latin, jadi tradisi itu pun dikatakan tradisi bahwa sesuatu itu telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan atau kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, bahkan waktu atau agama yang sama. Jadi inilah tradisi, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat. Itu gambar yang ada di bawah, itu contoh tradisi yang ada di mana, misalnya ada saya patudu dan sebagainya. Jadi tradisi tadi seperti yang saya sampaikan bahwa itu kaitannya atau erat kaitannya dengan kebudayaan. Jadi sebelum jauh kita harus tahu dulu bagaimana sih itu, apa sih yang dimaksud kebudayaan. Sebelum masuk ke kebudayaan, teman-teman, walaupun tidak saya masukkan di sini, teman-teman simak baik-baik bahwa kalau kita berbicara tentang kebudayaan, kita akan mengenali dulu makhluk-makhluk Tuhan yang diciptakan di dunia ini. Kalau misalnya saya tanya bumi atau alam ini, apakah itu makhluk? Ya, tentu saja. Bumi itu adalah makhluk. Buktinya bahwa bumi itu adalah makhluk, dia atau alam ini memiliki sifat wujud. Jadi alam itu punya wujud. Jadi itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Yang kedua adalah tumbuhan. Jadi tumbuhan selain memiliki wujud juga hidup. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah binatang. Selain memiliki sifat wujud, hidup, nah binatang ini dibekali oleh insting atau nafsu. Jadi ada 3 sifat yang dimilikinya. Kemudian yang keempat, inilah yang paling kompleks atau yang paling sempurna disampaikan oleh para pakar, manusia. Bahwa manusia itu memiliki sifat wujud, hidup, dibekali nafsu, serta akal budi. Nah, yang membedakan dengan makhluk-makhluk lain adalah ini, akal dan budinya. Jadi sebelum jauh
pertama perlu menggarisbawahi, akal budilah yang menjadi kelebihan. Makanya manusia itu dikatakan makhluk sempurna karena dibekali oleh akal budi. Coba perhatikan definisi kebudayaan. Jadi kebudayaan berasal dari kata budaya secara bahasa atau bahasa Sanskerta. Ini asal budaya. Bahasa Sanskerta itu adalah bahasa yang sudah mati, bahasa yang sudah tidak ada lagi penuturnya, yaitu bentuk jamak dari kata budi yang berarti budi atau akal. Jadi budaya itu atau kebudayaan itu berkaitan dengan budi atau akal. Kebudayaan tentu menyangkut paut atau bersangkutan dengan budi dan akal. Coba perhatikan definisi yang disampaikan oleh E.B. Taylor. Jadi Taylor ini menurut para pakar atau beberapa referensi mengatakan bahwa inilah orang yang pertama mendefinisikan tentang kebudayaan. Jadi kebudayaan itu adalah kompleks atau keseluruhan yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, moral, kebiasaan, serta atau lain-lain, kecakapan dan kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Jadi ini. Jadi catat baik-baik atau simak baik-baik, pengetahuan, kemudian kepercayaan, kesenian, hukum, moral, kebiasaan, kecakapan, dan kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh oleh manusia sebagai atau anggota, bagian dari anggota masyarakat. Jadi inilah kebudayaan itu. Ini menurut Taylor ya. Banyak definisi kebudayaan lain yang dikemukakan oleh para ahli. Tapi mengapa ini yang saya tampilkan? Karena pengetahuan, kepercayaan, kesenian, dan lain-lain itu sudah mencakup di dalamnya. Saya teringat dengan ungkapan atau definisi yang disampaikan oleh STA atau Sultan Takdir Ali Syabana. Beliau pernah mengungkapkan bahwa, dan katanya dengan tadi ya akal dan budi, bahwa budilah yang menyebabkan manusia mengembangkan suatu hubungan, ya, suatu hubungan yang bermakna dengan alam sekitarnya, dengan jalan ini memberikan penilaian objektif terhadap objek dan kejadian. Nah, jadi menurut STA tadi, Ali Syabana tadi, bahwa budilah, bukan budi nama orang ya, budilah yang menyebabkan manusia mengembangkan suatu hubungan yang bermakna dengan alam sekitarnya, dengan memberikan penilaian objektif terhadap objek dan kejadian yang ada di sekitarnya. Jadi berkaitan dengan alam. Inilah budi itu tadi peranannya. Berarti yang menjadi motoriknya atau penggeraknya adalah itu manusia dan pikirannya. Berarti manusia mampu berpikir. Nah, berpikir inilah yang merupakan perbuatan operasional dari akal yang mendorong untuk aktif berbuat demi kepentingan dan peningkatan hidup manusia. Nah, ini jadi fungsi akal tentu saja berpikir. Nah, dari hasil pikiran inilah sehingga manusia mampu menciptakan, mengkreasikan, memperlakukan, memperbarui, memperbaiki, mengembangkan, meningkatkan dan lain-lain dan seterusnya, yang tentu saja untuk kepentingan hidup manusia. Contoh, manusia membangun rumah, membuat aneka masakan, menciptakan beragam jenis pakaian, membuat alat transportasi, apalagi sarana komunikasi dan lain-lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi landasan atau akar, sehingga kita bisa menikmati banyak hal atau melihat banyak hal di dunia ini yang tentu tidak lain peranannya adalah manusia. Nah, selanjutnya berbicara tentang kebudayaan, teman-teman mahasiswa harus mengetahui mengenai unsur-unsur kebudayaan. Jadi unsur-unsur kebudayaan, apa yang terjadi atau apa yang ada di dalam unsur kebudayaan. Yang pertama, unsur kebudayaan adalah ciri bahasa atau sistem bahasa yang dimiliki oleh kelompok tertentu, kelompok manusia ya, atau masyarakat.
Yang pertama adalah bahasa. Kenapa? Bahasa menjadi atau sistem bahasa di suatu wilayah atau suku itu tentu akan berbeda dengan sistem bahasa yang ada di kelompok masyarakat lainnya atau suku lainnya. Misalnya bahasa Mandar pasti beda dengan bahasa Bugis, beda dengan bahasa Makassar, beda bahasa Jawa, Sunda, Bali, dan seterusnya sampai Papua. Itu berbeda-beda, tetapi mereka mengenal yang namanya sistem bahasa. Sistem bahasa mereka sendiri atau kelompok masyarakat sendiri. Kemudian selain bahasa, apa juga? Sistem pengetahuan. Ya tentu saja sistem pengetahuan. Orang membaca tentang alam, membaca tentang bintang, membaca tentang laut, bagaimana bercocok tanam dan lain sebagainya. Ini pengetahuan manusia itu juga berbeda-beda di dalam masing-masing kelompok masyarakat. Itu pasti berbeda-beda. Makanya cara hidup pun nanti akan berbeda-beda. Organisasi sosial. Jadi unsur kebudayaan ketiga adalah sistem organisasi sosial. Ada yang mengenal sistem organisasinya misalnya suku, ada kepala suku, ada kerajaan, ada sistemnya misalnya ini presidensial, kalau misalnya sebuah negara dan lain sebagainya. Itu lebih luas. Nah, tetapi kalau misalnya di daerah, anggap di sini, walaupun kita mengenal sistem organisasi sosial kita atau kemasyarakatan kita dulunya Arayang, ya Arayang, ada adat, ada Arayang dan lain-lain sebagainya. Itu perangkat-perangkatnya. Inilah yang membedakan juga dengan sistem pemerintah atau organisasi sosial yang lain. Ya, ada suku, ada kepala kampung dan lain-lain sebagainya. Nah, ini yang mesti yang menjadi sistem atau unsur-unsur kebudayaan ketiga. Yang keempat adalah sistem peralatan hidup dan teknologi. Tentu saja bagaimana teman-teman melihat nelayan menangkap ikan, kemudian bercocok tanam, itu menggunakan peralatan-peralatan seperti apa? Tentu peralatan yang ada di laut atau yang digunakan oleh para nelayan itu akan berbeda dengan para petani. Ya tentu tidak mungkin mencangkul air laut ya. Jadi itu akan menjadi sesuatu yang aneh. Teknologi tentu semakin maju perkembangan, semakin tinggi atau semakin ke depan ini, tentu zaman akan semakin berubah. Contoh, dulu kan kita mengenal revolusi industri 0,1 atau 1,0, mohon maaf, 1,0. Jadi 1,0 semua teknologi itu menggunakan tenaga manusia. Jadi semua memerankan peranannya ada di mana? Tenaganya manusia. Ya, untuk memproses sesuatu, membuat sesuatu itu semua membutuhkan tenaga manusia. Di 2,0 walaupun perlahan atau beralih fungsi menjadi misalnya sudah ditemukan seperti tenaga-tenaga penggerak di bidang-bidang misalnya pabrik industri, tapi itu masih skala kecil, tidak bisa secara praktis dalam kehidupan manusia keseharian, tapi itu masih skala kecil saja. 3,0, di sinilah sudah perlahan-lahan tenaga manusia tadi itu diganti dengan teknologi, diganti dengan sistem robot. Terakhir 4,0 hari ini, bukan terakhir ya, tentu masih berkembang. 4,0 hari ini berdasarkan perkembangan teknologi revolusi industri 4,0, teman-teman mahasiswa menikmati sistem yang begitu praktis. Misalnya dalam berkendara, itu motor dan lain sebagainya. Kemudian mau memesan ini, memberikan membeli sesuatu, sisa klik saja. Sisa diklik, setelah diklik ya sudah, itu sudah sampai di rumah teman-teman mahasiswa. Jadi satu kali klik teman-teman sudah mampu menikmati atau memesan sesuatu bahkan di seluruh dunia. Nah, ini yang secara luas. Inilah hebatnya juga perkembangan ini yang kelima, sistem ekonomi atau masyarakat ekonomi ASEAN. Jadi tentu sangat berpengaruh juga terhadap unsur-unsur atau kebudayaan yang ada di sekitar kita, atau bahkan ke depan ini tentu akan berubah secara terus-menerus. Sistem religi tentu saja juga merupakan unsur-unsur kebudayaan. Kenapa? Di religi itu banyak, atau kepercayaan itu banyak ritual-ritual yang berbeda-beda. Beda religi, beda agama, beda kepercayaan, tentu akan berbeda juga bagaimana sistem atau tata caranya
melakukan ritual-ritual yang ada di dalamnya. Yang terakhir adalah kesenian. Tentu kesenian ini juga sangat menonjol atau menunjang dalam hal unsur-unsur kebudayaan. Secara ini saja, organologinya saja itu misalnya alat musiknya tentu sudah berbeda-beda dari suatu wilayah ke wilayah lain atau suatu tempat ke tempat lain. Itu pasti beda-beda karena produk kesenian, terutama misalnya alat musiknya atau cara memainkan musiknya, kemudian unsur-unsur atau nada-nada yang dihasilkan dari suatu wilayah tertentu berkaitan dengan selera musik tradisinya tentu akan berbeda-beda. Nah, inilah yang menjadi juga bagian dari unsur-unsur kebudayaan, ya. Itu hanya prosesi ini ya, pandesasi di mata di gambar. Kemudian wujud kebudayaan. Wujud kebudayaan itu sebenarnya bersumber dari mana pada awalnya? Yang pertama adalah ide. Ide, kemudian gagasan, kemudian nilai-nilai, norma atau peraturan dan sebagainya. Inilah wujud kebudayaan. Bukan hanya ide, ternyata ide juga masuk dalam wujud kebudayaan, gagasan itu sampai peraturan. Jadi itu juga merupakan konsep atau wujud kebudayaan. Walaupun dikatakan ide, tetapi dalam kebudayaan itu sudah menjadi wujud. Jadi kalau hari ini kita mengenal istilah ada warisan tak benda, ada warisan benda di Indonesia. Nah, yang kedua adalah wujud kebudayaan juga itu seperti tindakan atau berpola dari aktivitas manusia dalam masyarakat. Jadi kebiasaan-kebiasaan atau rutinitas yang dilakukan oleh manusia yang sudah mengakar dan sudah menjadi wujud kebudayaan, misalnya tradisi-tradisi tertentu, itu juga merupakan wujud dari budaya. Yang ketiga adalah wujud kebudayaan itu tentu saja berupa hasil karya manusia, misalnya benda-benda atau alat-alat yang digunakan untuk melaksanakan ritual dalam sebuah religi atau kepercayaan kelompok masyarakat. Nah, itulah materi terakhir, slide terakhir untuk pertemuan hari ini, teman-teman, untuk mengukur atau sebagai bahan latihan pertama kita, teman-teman mahasiswa silakan klik di sini atau klik di bagian ini, teman-teman mahasiswa. Ini akan langsung diarahkan pada ini, sudah linknya sudah muncul, itu langsung merujuk pada soal. Ada beberapa latihan-latihan, kuis-kuis yang teman-teman bisa jawab untuk mengukur kembali pemahaman teman-teman mahasiswa. Jadi kalau masih penjelasan saya masih ada beberapa yang kabur tidak jelas, teman-teman mahasiswa bisa mengomunikasikan atau kita diskusi kembali di grup, walaupun tidak secara ini ya video conference, tetapi kita bisa diskusi di grup atau kolom diskusi yang sudah saya siapkan. Teman-teman bisa cek di situ. Adapun yang mau ditanyakan silakan bertanya sebelum melakukan latihan. Silakan kita diskusi, kita lanjutkan di grup kita. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman mahasiswa hari ini. Kita akhiri video pembelajaran ini. Innalillahi musta'an walatiklang wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, klik di sini saja kalau misalnya mau latihan.